Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Urang pasikeun ka Allah Subhanahu wa taala nu kagungan sagala puja sareng puji anu parantos nyiptakeun maot sareng hirup urang supados urang teh diuji saha nu paling sae amalna. Alhamdulillah ayeuna urang kasumpingan para tamu anu memang atos direncanakeun sedaacana dulu jam syuting, ku abdi di Waldorf Sakedap ke arahnya bade cari sebenarnya. Ya Brigjen Yusef Sudrajat. Anu kedua Brigjen Rahmat. Meskipun beliau ini aslinya Solo, tapi istrinya orang Sunda katanya dan sudah lama di Sunda. Ngantos sakedik-sakedik. Linggihna di Bojong Soang. Anu katilu ya Mayor Edi Junaidi sami ieu mah tentara unggul ti mana lagi itu. Alhamdulillah tentara anu memang parantos ngabdikeun dirina ka bangsa sareng negara urang. Terkait masyarakat urang di dieu nya Citalahap kanggo para tamu tamu urang di hormat urang sadayana di payu dieu. Yang masyarakat Citalahap mah upami ku abdi dicarioskeun mah abdi anu ningali masyarakat Citalahap mah masyarakat anu religius pisan. Upami ku abdi dicarioskeun mah kedahna meminiatur Indonesia da 100 penduduk di dieu gitu. Tingkat kriminalitas rendah meskipun perekonomian belum atau ya katakanlah tetap cukup dan selalu disyukuri. Meskipun bekerja dari pagi sampai siang itu 50.000 upahnya, yang mungkin yang punya sawah itu lebih banyak lagi, tapi di sini tingkat kriminalitas rendah dan saling tolong menolong. Adat istiadat berdasarkan aturan-aturan agama masih dicopeng, alhamdulillah di dia. Riungannya insya Allah aya dina kabarokahan, aya dina ridho sareng rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sakitu pakinten bilih abdi panjang teuing ke sadayana bade cumarios bade kenalkeun diri pas ke pakinten aya naon namanya teh tanya jawab insyaallah. Sakitu anu ka tiasa kadugikeun hatur nuhun ngeunah paratosana sakali. Ngaturkeun nuhun ka Pak Hajina salajengna mangga panginten urang kupingkeun pamaksadan di tamu urang sadayana. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati Bapak Brigadir Yusef Sudrajat, calon dari DPR RI yang sekarang lagi mencalonkan diri jadi wakil rakyat, wakil masyarakat, wakil kita semua. Bapak Yusef Sudrajat, beliau mencalonkan diri di Partai PAN RI. Yang saya hormati Bapak Brigadir Jenderal Rahmat, juga beliau mencalonkan diri di Partai PAN dari provinsi. Salajengna abdi keluarga 1, istri 1, anak 3. Abdi Purnawirawan TNI tahun 2022, berarti baru 1 tahun saya pensiun dari anggota TNI. Ya karena mungkin ada rasa selama darah mengalir di tubuh saya dan dikeresakeun ku Allah di paparinan sehat, jadi ada rasa ingin memperjuangkan masyarakat, ingin mengabdikan diri kepada warga masyarakat. Mudah-mudahan abdi kapayun sareng Bapak Jenderal Yusef sareng Bapak Jenderal Rahmat terpilih menjadi wakil kita semua, baik yang di RI maupun di provinsi dan lagi saya yang di kabupaten. Untuk itu terima kasih banyak atas perhatian Ibu dan Bapak semua.
Semoga kebaikan Bapak Ibu semua dibalas sama Allah Subhanahu wa taala. Amin. Gitu yang perlu kami sampaikan. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Kang Yosep, yang kami hormati Haji Nana, yang kami hormati Kang Edi, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian. Ini punten nih, mohon maaf kami belum lancar bahasa Sunda. Kalau resan kami kan dari Jawa, dari Solo. Hanya istri kebetulan Sunda juga dari Ciamis. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, kenikmatan, kebahagiaan sehingga pada sore hari ini kita dapat berkumpul melihat situasi kondisi pemerintahan negara kita saat ini sangat memprihatinkan, sangat mengecewakan bagi rakyat kecil yang mana tidak pernah pro pada rakyat. Makanya akhirnya kami diajak Kang Yosep ini, niat saya hanya ingin perbaikan, ingin perubahan terhadap tata pemerintahan negara kita ini. Dan saya akan vokal nanti apabila dalam pembuatan undang-undang, dalam perpu dan sebagainya yang tidak pro rakyat, saya akan tolak. Jelas-jelas tolak. Satu acan abdi nyarios, sigana menu poseer nu nyatet-nyatet, sok nyarios heula. Mana Ibu bade? Bapak sok nyarios heula. Mau naon sok Pak? Nyarios Pak. Tertarik sama politik. Ya, sip. Saya pengen tahu saja politik. Ya. Sehingga kan Bapak sebenarnya ini Jenderal Purnawirawan TNI, kalau dibandingkan dengan saya mungkin gajinya lebih besar, kan? Tapi kenapa Bapak memilih menjadi Anggota Dewan. anggota dewan? Iya. Apa tujuannya? Nusanes? Aide sok Nusanes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nupang payuna hayu urang manjatkeun puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sadayana urang kempel di dieu teh nyaeta berkat rahmat dan ridhona Bu. Jadi Bapak tadi saurang teh tos benci karena politik teh, alim dari politik, tapi dongkap ka dia karena di keletek ku Allah hatena. Dongkap ka dianya banyak. Pasti ku Allah sadayana ge. Salawat dan salam kita aturkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu atos nyandak urang sadayana jadi orang-orang yang beriman, bertakwa, pintar jauh dari zaman jahiliyah dulu. Yang saya hormati teman saya Kang Rahmat, Kang Haji Nana, Kang Edi, sadayana wargi-wargi, sareng ibu-ibu sadayana, bapak-bapak, akang-akang, anu ku abdi di pika hormat, untuk biasa disebutkan satu persatu namina, kumargi abdi tacan kenal. Ibu bapak semua, yang pertama saya ucapan terima kasih atas kehadirannya di sini. Ini suatu kehormatan bagi saya, Bapak Ibu, dan saya juga tahu hati bapak-bapak dan ibu-ibu datang ke sini. Udah disampaikan oleh Pak Haji Nana bahwa akan datang calon anggota DPR RI, DPRD tingkat 2, DPR tingkat 1 untuk silaturahmi. Pasti dalam hati banyak yang bermacam-macam. Kalau Kang Nana saya tahu pasti udah 100% ke saya. Karena udah tahu bahwa Kang Nana itu teman saya, teman SMA dari SMA dulu udah kenal. Bahkan ada Kang Nana yang bungsu, Kang Arif ya, itu sahabatnya adik saya yang sekarang lagi di Amerika. Jadi kalau Kang Nana dan keluarga, saya udah yakin Kang. Dan abangnya juga, kakaknya Kang Nana. Yang lain, ada yang 5%, ada yang 10%. Tadi ibu-ibu datang ke sini 5% pas lihat bangetna Pak Yosep itu mana? Oh eta tambah menciut, tambah hilang, bisa. Tapi mudah-mudahan setelah saya jelaskan, bertambah niatnya untuk dukung saya. Sama dengan bapak-bapak juga semua. Nama saya Yosep Sudrajat. Saya lahir di Bogor, Bapak Ibu. Kebetulan ibu saya orang Bogor, bapak saya orang Garut. Jadi waktu itu bapak saya lagi
tugas di Cigombong, di sana di Gunung Salak, waktu zaman DITI. Jadi bapak saya juga dadu. Jadi bapak saya juga tentara. Saya SD di Patra Komala, SMP di Jalan Ambon, SMP 7. Setelah itu pindah rumah ke Jalan Muhammad Toha di Gang Gemah, Montana. Besok Montana baheula mah mun kolot baheula mah tahu lah besok Montana. Nah, saya SMA di situ. Di rumah-rumah di situ. Tapi SMA-nya di Balenda. SMA Karya Pembangunan Balenda. Kalau Kang Nana SMA SMPP negeri ya Kang Nana ya. Nah, jadi teman Kang Nana karena gurunya guru SMPP ya guru FKP juga. Pak Taher, Pak ini semua satu guru kita di situ main. Selesai SMA baru saya ke Akademi Militer setelah lulus 2 tahun berikutnya. Saya punya istri 1, alhamdulillah. Terus anak 3. Ini kebetulan kita anak 3 semua nih. Kang Edi anaknya 3, Kang Rahmat anaknya 3, saya juga 3. Saya 3, laki, perempuan laki. Yang laki yang 1 namanya Muhammad Raka Regnata. Sekarang lahirnya di Loksmawe karena saya tugas di Aceh. Sekarang tugas di 403 Yogyakarta, Danki, makanya lah letu. Tahun depan insya Allah kapten. Itu anak saya yang pertama. Udah punya cucu 1. Yang kedua Raras Anissa Putri, sekarang udah nikah, rumahnya di Balenda. Kebetulan nyalonkan juga, saya paksa, kamu nyalonkan lah untuk DPRD tingkat 2 di Dapil 6 Kabupaten Bandung. Balenda, Ciparai, Kertamukti, Pacet. Nah, itu 4 kecamatan. Yang ketiga Muhammad Rizky Ananda Sudrajat. Sekarang lagi pendidikan di Akademi Militer tingkat 4. Jadi saya sebetulnya bapak yang tidak bertanggung jawab, Bu. 2 anak laki-lakinya saya serahkan ke negara untuk jadi tentara penerus saya. Jadi itu tugas saya mulai dari lulus Taruna, saya di Aceh. Letnan 2 saya di Aceh sampai Dandim di Aceh. Berarti saya 20 tahun di Aceh. Dari 1989 sampai 2009 baru lepas dari Aceh. Balik sedikit-sedikit ke Aceh lagi. Terus 4 kali balikan saya ke Aceh. 20 tahun hitung-hitung di Aceh. Udah itu pindah ke Bandung 5 bulan. Pindah ke Ndai ke Ambon. 3 tahun saya di Ambon. Di Ambon selesai. Pindahkan ke Bandung 2 bulan. Balikan Ndai ke Papua 2 tahun. Ke Bandung lagi sebentar. Balik lagi ke Bali 2 tahun. Baru Bandung Jakarta sampai pensiun. Jadi 34 tahun masa dinas saya, 25 tahun saya di daerah operasi. Terus kenapa mau masuk politik? Saya pensiun dengan Karamat Sama tahun 2022, baru 1 tahun setengah lah pensiun. Terus kenapa masuk politik? Karena saya masih ingin mengabdikan diri kepada negara ini. Ketimpangan antara yang kaya dan yang miskin, siga langit jeung bumi. Contoh, kita punya pulau ini 17.000 pulau. Katanya, ya kan? Tapi kenyataannya, akang-akang, bapak-bapak, kita ini, bapak, saya, ini hanya memperebutkan 20% wilayah Indonesia diperebutkan oleh 90% penduduk Indonesia. Karaos teh? Ke Karaos? So kaina dongkap ka mana wae, bumi mungkin di dieu aya sami. Satu rumah rata-rata minimal 3 generasi. Bener apa iya? Ada bapak, ibu, anak, cucu. Rata-rata. Memang hayang gitu. Maunya gitu? Rata-rata tidak. Rata-rata anak muda kalau saya tanya, apa cita-cita kamu sebelum nikah? Sebelum nikah saya maunya punya rumah, punya mobil, punya kerjaan yang pasti, baru nikah. Begitu nikah, pindah rumah. Benar nggak? Tapi kenyataannya tidak bisa. Tapi kebutuhan biologi tidak bisa ditahan lagi. Harus nikah. Makanya begitu nikah, ikut di mertua, indah. Rata-rata itu yang anaknya 1,
3 generasi, berarti di situ udah ada 3 keluarga di satu rumah. Lamun anaknya 5, kawin kabeh, berarti ada 7 keluarga di satu rumah. Satu kamar, saguliwak, satu keluarga. Bener kan? Ya. Mungkin di sini Bapak termasuk masih masyarakat yang beruntung. Sementara 5% atau 10% atau 5% orang non pribumi rata-rata satu orangnya punya tanahnya bisa sampai 450.000 hektar. Satu orang. Ini udah nggak benar gitu loh. Sementara kita jangankan sekarang di jauh lah, Bapak di dia lah. Kira-kira udah di pagar-pagar kan? Kenapa? Karena dengan mudahnya pemerintah dengan aturan pemerintah yang ada, Jawa Barat terutama kalau kita di sini memberikan izin pembelian lahan itu. Bagaimana mah nganu rumpatan nungkul pakai celana pendek kita. Orang-orang itu ningali nu maculkan ieu tanah nusa nu abdi sabaraha hargana 100.000 satumbak, sok kurang dibeli 1 juta satumbak, dibeli dijual habis. Begitu mau dibeli lagi sama kita udah nggak mampu kita. Ini kondisi kita lah. Dan pemerintah mensahkan aturan itu. Jawa Barat itu boleh mereka memiliki tanah itu. Kalau dibiarkan ini habis 20 tahun lagi cucu saya nggak akan dapat nih, tanah ini. Laras apa laras? Yang kedua, uang yang beredar di Indonesia itu sekian triliun. 20%-nya kita keroyok oleh 90% penduduk Indonesia. Termasuk saya. Itulah kondisi rakyat kita. Benar nggak? Sementara mereka yang 5% itu punyanya sekian triliun, 20 triliun, 10 triliun, 500 triliun. Satu orang. Mau dibiarkan gini? Siapa yang salah? Dia tidak salah. Karena peraturannya membolehkan itu. Undang-undangnya membolehkan itu. Siapa yang buat undang-undang? Ya DPR ya, yang mau saya masuk itu gitu loh. Yang lebih parah lagi, kita rakyatnya, masyarakatnya, mau juga dibegitukan. Setiap pemilu, ibu bapak semua yang di rakyat masyarakat itu bilangnya datang anggota dewan wani piro, ya kan? Berani berapa? Benar teh? Lalu apa? Iya. Saya jelaskan di sini sekarang. Jadi hak asasi yang paling mendasar yang diberikan oleh Allah kepada kita itu adalah hak asasi yang memang melekat di jiwa kita. Memilih adalah hak asasi kita. Sehingga harganya itu luar biasa. Tidak boleh ada satu orang pun di sini, ruangan ini maupun dimanapun yang dibeli atau dipaksa untuk memilih seseorang. Itu melanggar hak asasi. Makanya di sini juga saya tidak mau, Bapak pilih saya, enggak. Silakan aja. Setelah keluar dari sini, pikir. Kalau ada yang lebih bagus dari saya, pilih orang itu. Yang untuk mewakili bapak-bapak semua. Ibu-ibu semua yang milih itu benar-benar mewakili rakyat. Jadi hak itu yang melekat tuh harganya luar biasa. Tuhan yang memberi. Jangankan dikasih duit 50.000, jangankan dikasih duit 100.000, dikasih 1 miliar pun itu masih kurang harga diri Allah di diri kita itu. Maka saya selalu bilang bahwa kalau ada anggota dewan yang serangan fajar, serangan sore, serangan malam lah, apapun bentuknya, ngasih amplop 50.000, 100.000, pada dasarnya dewan itu, manusia itu sedang menginjak-injak harga diri ibu-ibu. Sedang melecehkan harga diri ibu-ibu. Itu saya berani ngomong itu. Dan saya akan masukin YouTube nih. Ini masuk YouTube saya. Kalau ada anggota dewan yang serangan fajar ini 50.000, 100.000, di daerah lain ada yang 20.000 lagi. Masih mau nyolok orang itu. Nggak tahu dia lagi diinjek-injek harga dirinya itu. Tunggulah kehancuran Indonesia ini. Habis. Selesai. Karena pada dasarnya
orang yang memberikan duit-duit itu adalah duitnya duit dari korupsi. Duit ibu-ibu juga. Yang punya duit itu ya orang-orang itu, yang saya bilang 5% itu. Kalau saya berbuat gitu, gimana teuing duitnya? Gablek duit, Bu. Terus terang aja, saya punya semangat gitu loh. Sehingga kalau pemimpin yang bagus adalah pemimpin yang didorong oleh semua. Semua berperan gitu loh. Bukan saya ngasih-ngasih duit, kebalik gitu. Begitu ibu dibayar 50.000, nyolok, si Dewan dia itu langsung pergi ganti handphone, Bu. Begitu jadi, ya ibu udah dibeli kok. Beli, jual beli, selesai. Nggak ada kewajiban lagi anggota Dewan tersebut datang ke tempat ibu, karena udah dibeli. Itu yang saya tidak mau gitu loh. Itu yang saya tidak mau. Jadi saya akan maju tidak dengan banyak embel-embel janji kepada ibu bapak, tidak. Visi misi itu naon sih? Visi itu angan-angan, misi itu pelaksanaannya. Kebanyakan anggota dewan itu visi misi itu 1 sampai 20, 1 sampai 10. Yang pertama visinya akan mensejahterakan rakyat, ya kan? Kata tuh. Misinya pendidikan gratis, BPJS gratis, gas turunkan harga murah, nonde coba, pokoknya semua yang seperti itu. Sampai nomor 20 ini apa isinya? Saya ngawadul. Bener tuh? Itu bohong semua. Begitu ada anggota dewan yang gitu, Bapak bilang bohong. Saya bilang pastikan bohong. Saya bisa pastikan itu bohong. Karena apa? Begitu saya jadi, kalau saya visinya itu, tahu-tahu saya di DPR RI dapat bukan di bidangnya pendidikan, saya di bidang TNI, Polri, sehingga bebaskan pendidikan murah, tidak bisa saya. Sama, semua sama, belum tentu saya masuk di komisi-komisi yang itu. Satu visi saya akan dekat dengan rakyat. Bukan mensejahterakan rakyat, saya dekat dengan rakyat. Berarti kalau udah dekat, kemungkinannya mensejahterakan. Tapi mensejahterakan belum tentu dekat. Saya akan dekat ke rakyat. Itu visi, angan-angan saya. Tapi angan-angan itu udah saya aplikasikan sekarang ketemu bapak-bapak ini. Yang kedua, itu visi ya. Misi saya hanya 2. Misi saya hanya 2. 1, handphone saya nomornya tidak akan saya ganti. Ini yang berat, tidak ada yang berani janji seperti itu. Saya handphone saya tidak ini. Artinya, kapanpun Bapak mau telepon saya, menghubungi saya akan terima. Kalau ada sesuatu yang bisa saya bantu, saya bantu. Kalau tidak bisa saya bantu, saya sampaikan tidak bisa. Karena saya bukan Superman. Kemampuannya ada batas kemampuan saya. Ngertos saya ibu-ibunya? Ibu ngertos? Yang kedua, visi saya adalah saya tidak akan korupsi. Janji saya itu. Makanya saya kemana-mana saya ngomong, saya tidak akan korupsi. Kenapa? Karena Indonesia ini sekarang darurat korupsi. Terus Bapak untuk korupsi, ngadahar naon? Yang saya makan adalah kehormatan, Ibu. Kehormatan bagi saya prajurit ini di atas segala-galanya. Kehormatan di atas segala-galanya. Anggota Dewan tingkat 2, tingkat 1, DPR RI, tidak korupsi ge, loba duit. Nah, aya gaji, aya tunjab, aya dana perjalanan dinas, ada dana rapat, itu udah cukup. Dana aspirasi, dana reses, dana turun dapil, itu adalah punyanya rakyat, bukan punyanya anggota dewan. Jadi saya hanya 2 itu aja. Artinya kalau saya tidak korupsi, dana-dana yang ada di saya untuk rakyat, dana turun dapil, dana reses, itu saya kembalikan ke rakyat. Kumaha dikembalikan nate, Pak? Nah, itu bukan dibagi-bagi 100.000, tidak. Harus ada kegiatan.
Oh masjid, bangun masjid, tambah. Silakan diatur. Saya punya 2 kabupaten, Bandung Barat dengan Kabupaten Bandung, wilayah saya. Nartos Ibu? Insya Allah. Jadi abdi saya janji-janji nu lain, janji abdi, handphone abdi nggak diganti nomornya. Saya tidak korupsi. Hanya itu aja. Kita punya semangat aja. Pemimpin yang baik itu adalah pemimpin yang didorong oleh rakyatnya. Sekali lagi, bukan pemimpin yang bagi-bagi duit. Membeli hak-hak rakyat, itu pemimpin yang tidak bagus. Tapi pemimpin yang bagus adalah pemimpin yang didorong oleh rakyatnya. Itu aja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.